Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama HiFU. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik ya. Kali ini HiFU akan membahas alur cerita film yang berjudul Super Me. Super Me ya, bukan Super Me. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang mendadak kaya raya hanya karena dia tidur dan bermimpi. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita cek recap filmnya. Film ini diawali dengan seorang penulis naskah yang bernama Sang Yu yang terlihat lelah dan pucat di dalam kereta api. Akhir-akhir ini, Sang Yu tidak bisa tidur nyenyak karena dia selalu mengalami mimpi buruk di setiap tidurnya. Dia selalu didatangi sesosok monster hitam yang selalu menyerangnya. Karena takut, dia memutuskan untuk tidak tidur. Oleh karena itu, hidup dia sekarang semakin tidak tenang. Dia memiliki teman yang bernama Sanji. Sanji selalu menagih skrip naskah pada Sang Yu karena Sang Yu telah dibayar untuk itu. Tetapi uang tersebut sudah Sang Yu habiskan untuk berkonsultasi pada dokter atas apa yang ia alami akhir-akhir ini. Namun hal itu sia-sia saja. Sang Yu tetap saja bermimpi buruk. Ditambah dia diusir dari kontrakannya karena tidak mampu membayar sewa rumah. Karena putus asa, Sang Yu berniat untuk bunuh diri dengan melompat dari gedung. Namun, dia berhasil dicegah oleh seorang kakek penjual martabak. Si kakek tersebut menanyakan masalah apa yang dimiliki oleh Sang Yu. Dan juga si kakek tersebut memberi Sang Yu makanan. Setelah Sang Yu menceritakan masalahnya, si kakek itu pun menasihati Sang Yu agar tidak melakukan hal yang gegabah. Dan juga dia memberi saran kepada Sang Yu jika sedang berada di alam mimpi agar berkata pada diri sendiri, "Aku sedang bermimpi," supaya cepat terbangun. Pada malam harinya, Sang Yu menjual HP dan uangnya dibelikan makanan di sebuah minimarket. Lalu Sang Yu memakan makanan tersebut di depan minimarket itu. Dia tertidur dan kembali bermimpi buruk. Monster itu menyerangnya dengan sebuah pedang. Dalam keadaan pasrah, Sang Yu mengingat perkataan si kakek penjual martabak itu dan berusaha untuk mengatakan, "Aku sedang bermimpi," dan dia pun berhasil terbangun. Namun tak disangka, pedang yang dipegang monster tadi terbawa oleh Sang Yu ke dunia nyata. Dia pun terheran-heran. Di keesokan harinya, dia berencana akan menjual pedang tersebut ke sebuah pasar barang antik. Tetapi karena harga jual di pasar tersebut rendah, akhirnya Sang Yu pergi ke tempat pegadaian barang antik dan menjualnya dengan harga 20.000 yuan. Uang tersebut lalu dipakai untuk makan makanan enak dan membeli keperluan Sang Yu. Tak lupa, dia juga menyewa kamar hotel yang mewah. Dia juga merubah penampilannya menjadi sangat rapi dan tampan. Dan karena hal itu, Sang Yu pun ingin tidur kembali, yang mana dia berencana ingin mengambil barang-barang berharga kembali dalam mimpinya. Agar cepat tertidur, dia pun meminum obat tidur. Singkat cerita, Sang Yu pun telah berada di alam mimpinya. Namun sekarang, dia tidak ada rasa takut lagi. Malah dengan santainya mengambil barang-barang antik dalam mimpinya. Tiba-tiba muncul lagi monster hitam dan menyerangnya kembali dengan sebuah kapak emas besar. Ketika Sang Yu dibacok dengan kapak itu, lalu dia memegang kapak tersebut dan berhasil keluar dari alam mimpinya bersama kapak itu. Lalu kapak yang ia dapat dijual kembali ke tempat pegadaian sebelumnya. Setelah itu, uang yang ia dapat sering digunakan untuk berfoya-foya. Sang Yu yang sedang mabuk kembali ke kamar hotelnya dan langsung tertidur. Saat tertidur, dia memegang majalah yang bergambar museum. Alhasil, di dalam mimpinya dia benar-benar berada di dalam museum. Sang Yu pun sangat senang. Dia mulai mengambil barang-barang antik yang ia pilih. Lalu monster hitam itu kembali menyerang Sang Yu dan dia tertembak dan kesakitan. Lalu Sang Yu pun terbangun tanpa membawa apa-apa. Setelah itu dia langsung meminum obat tidur agar bisa kembali ke alam mimpinya. Akhirnya dia pun kembali ke dalam mimpinya dan berhasil mendapatkan dua barang antik. Karena sudah banyak barang antik yang Sang Yu jual, dia pun mendapatkan banyak uang. Hingga pemilik pegadaian barang antik itu mulai curiga kepada Sang Yu dan bertanya bagaimana Sang Yu bisa mendapatkan barang antik yang selama ini ia jual. Tetapi Sang Yu tidak menghiraukan pertanyaan itu dan langsung pergi. Di tempat lain, Sanji melihat Sang Yu dan hendak menagih naskah padanya sambil marah-marah. Tapi karena derajat sosial Sang Yu sudah berubah, dia dengan santai mengajak makan Sanji di restoran mewah. Awalnya Sanji tidak percaya dengan keadaan Sang Yu yang sekarang. Lalu Sang Yu memberi Sanji uang 20.000 yuan.
Sanji pun bingung bagaimana Sang Yu bisa menjadi kaya dalam waktu yang singkat. Di lain waktu, Sang Yu mendatangi kafe milik gadis gebetannya yang bernama Hua. Lalu Sang Yu mengobrol dengan Hua dan Hua pun bilang bahwa dia akan menjual kafe miliknya karena sudah sepi pelanggan dan hampir bangkrut. Pada malam harinya, Sang Yu menceritakan hal tentang Hua kepada Sanji. Dan tak lama, Sang Yu yang dalam keadaan mabuk diantarkan oleh Sanji ke kamar hotelnya. Sanji yang penasaran dengan rahasia sukses Sang Yu, dia tidak langsung pulang, namun dia mencari tahu dengan cara mengendap-endap di kamar Sang Yu. Sanji melihat Sang Yu yang sedang meronta-ronta pada saat dia tidur dan terbangun dengan banyak emas di tangan Sang Yu. Mulai saat itu, Sanji mengetahui bahwa Sang Yu mempunyai kelebihan. Besoknya, Sang Yu langsung membeli kafe milik Hua. Tapi, walaupun sudah dibeli oleh Sang Yu, kafe tersebut masih dikelola oleh Hua dan keuntungannya dibagi dua. Pada malam harinya, Hua pun mengajak Sang Yu makan malam. Setelah itu, Sang Yu pun terlihat sedang bersiap-siap untuk tidur dan dijaga oleh Sanji. Di alam mimpi, dia berada di sebuah brankas besar yang berisi banyak uang. Monster hitam itu kembali datang dan menyerang Sang Yu lagi. Namun kali ini, Sang Yu mulai berani melawannya. Setelah monster itu tumbang, Sang Yu membawa banyak uang dengan 2 tas besar. Besoknya di kafe Hua, tiba-tiba banyak pengunjung. Hua sampai kewalahan melayani banyak pengunjung yang datang. Tak disangka, ternyata di luar, Sanji sedang membagi-bagikan uang agar orang-orang mau masuk kafe. Itu Sang Yu lakukan agar Hua tambah bersemangat untuk berbisnis. Tak hanya itu, Sang Yu juga memberi uang kepada kakek penjual martabak tanpa sepengetahuannya. Pada malam harinya, Sang Yu kembali bermimpi dengan menggunakan mobil mewah. Akhirnya, dia terbangun dan membawa mobil itu ke dunia nyata. Lalu Sang Yu mengantarkan Hua pulang menggunakan mobil tersebut. Hari-hari Sang Yu banyak dilalui bersama Hua. Mereka semakin dekat. Bahkan, Sang Yu sekarang mulai membuat naskah lagi. Dengan uangnya yang banyak, Sanji membantu Sang Yu untuk menjadi penulis terkenal. Singkat cerita, Sang Yu telah menjadi penulis naskah yang terkenal dan sukses. Hua pun bangga kepada Sang Yu. Pada malam harinya, Sang Yu kembali ke alam mimpinya. Dia berada di sebuah tempat yang penuh dengan emas. Dia melihat ada sosok misterius yang diam dan tidak bergerak. Sang Yu pun mengambil sabuk emas yang dipakai sosok tersebut. Lalu scene berpindah yang memperlihatkan kebersamaan Sang Yu dan Hua di suatu tempat. Ketika itu, Hua pergi ke toilet. Sang Yu yang sedang sendirian tiba-tiba dihujam dengan pedang yang melayang dan dia pun terluka. Agar lukanya tidak diketahui oleh Hua, Sang Yu memilih untuk pulang. Di hotel, Sang Yu pun mulai khawatir dengan apa yang telah dia perbuat selama ini, dan dia menyuruh Sanji untuk tidak menjaganya malam itu. Tak lama, Sang Yu pun berada di alam mimpi. Dia tampak menaiki sebuah gedung dengan lift dan melihat sosok orang misterius di atas gedung. Setelah dia menghampirinya, ternyata orang tersebut adalah dirinya yang perlahan memudar. Lalu Sang Yu pun terbangun dengan mempunyai banyak luka di tubuhnya. Keesokan harinya, ketika Sang Yu berjalan, ada sesuatu yang menyabet pipinya dan kembali terluka. Lalu Sang Yu diculik dan dimasukkan ke dalam mobil. Dia diculik oleh sekelompok gangster. Ternyata dalangnya adalah seorang pegawai pegadaian yang mana tempat Sang Yu menjual barangnya yang memberitahu gangster tersebut. Pemimpin geng tersebut bernama Qiang. Sang Yu pun menawarkan 10 juta dolar agar Qiang tidak mengganggunya lagi. Lalu di tempat lain, Sanji memberikan uang tersebut kepada anak buah Qiang. Namun ternyata Sanji malah ikut disekap juga. Sang Yu berkata pada Qiang bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Jika Sang Yu meninggal, Qiang bebas mengambil semua hartanya. Sang Yu pun mengajak Qiang ke kamar hotelnya yang mana banyak harta Sang Yu di dalamnya. Tak lama, tampak Hua yang mendatangi hotel Sang Yu. Hua meminta izin melalui resepsionis agar bisa masuk kamar Sang Yu. Sang Yu yang mendengarnya meminta Hua untuk pergi dari hotel. Namun Hua malah ngeyel dan pergi menuju kamar Sang Yu. Pada akhirnya Hua pun ikut disekap juga. Melihat Hua yang disakiti, Sang Yu berkata bahwa dia bisa mendapatkan harta yang lebih banyak lagi asalkan gangster tersebut mau membebaskan mereka. Tiba-tiba Sanji tersadar dan menyerang anggota geng itu. Sayangnya Sanji malah tertusuk. Sang Yu pun tampak lemah dan sulit untuk berjalan. Sang Yu, Sanji dan Hua mencoba untuk kabur, namun para gangster itu mengejar mereka. Sanji mengorbankan dirinya untuk menahan gangster itu agar Sang Yu dan Hua bisa kabur. Sanji pun tewas dibunuh gangster tersebut.
Tiba-tiba, Sang Yu kembali ke alam mimpi dan berada di sebuah tempat dan flashback tentang apa yang ia lakukan selama ini. Ia sadar bahwa yang ia rasakan sekarang adalah balasan atas keserakahannya. Sang Yu pun mencoba untuk keluar dari alam mimpinya, namun ia tidak bisa. Sang Yu pun perlahan berubah menjadi sesosok monster. Ia pun mencoba menghancurkan dinding pembatas alam mimpi dan berhasil keluar. Setelah keluar, dia membunuh Qiang dan anak buahnya. Monster itu juga menodongkan senjata pada Sang Yu yang sudah terbangun dan hendak membunuhnya. Lalu Sang Yu berkata, "Aku bermimpi." Lalu Sang Yu pun terbangun dan berada di tempat awal di depan minimarket, di mana dia pertama kali mendapatkan hartanya. Dan semua barang-barang antik yang ia bawa dari alam mimpi sebelumnya menghilang dari dunia nyata. Di tempat tersebut, Hua menemukan Sang Yu. Sejak saat itu, Hua mulai membantu Sang Yu untuk bangkit dari kesulitan yang ia alami dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Singkat cerita, kehidupan Sang Yu mulai membaik. Lalu Sang Yu bertemu lagi dengan si kakek penjual martabak, dan si kakek tersebut mengembalikan uang yang diberikan Sang Yu dulu secara diam-diam. Tak disangka, ternyata si kakek tersebut pernah mengalami apa yang dialami oleh Sang Yu. Dan film pun tamat. Wah, seru juga ya kalau hanya dengan bermimpi kita bisa jadi kaya. Tapi jangan mimpi doang sob, kita harus tetap berusaha dan berdoa untuk menjadi kaya. Dukung terus HiFU agar lebih bersemangat lagi merekam film-film seru untuk kalian. Wassalamualaikum.